Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ihsan atau meraih kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ihsan. Untuk KD yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni KD 3.2, menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Luqman ayat 13, 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Indikator yang akan kita capai adalah 3.2.5, mengidentifikasi makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Selanjutnya, indikator 3.2.6 menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Untuk tujuan pembelajaran pada KD ini, yang pertama adalah berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang kedua, mengidentifikasi makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Tujuan yang ketiga, menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah menyajikan makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Dan yang kelima, menyajikan pesan-pesan utama dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ada yang tahu? Baik, ihsan diartikan ataupun pengertian ihsan dari sisi kebahasaan, kata ihsan berasal dari kata kerja yang biasa kita kenal dalam bahasa Arab adalah fi'il. Dari bahasa hasana yahsunu hasanan yang artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi kata ahsana yahsinu ihsanan yang artinya adalah memperbaiki atau membuat baik. Menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau berkata, "Qala anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Rasulullah SAW bersabda, "Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu." Jadi, ihsan di sini adalah menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Ka'annaka tarahu. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah lah yang melihat perbuatan kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus yang biasa kita sebut dengan ibadah mahdhah seperti sholat dan sejenisnya, maupun ibadah ghairu mahdhah ataupun ibadah-ibadah sosial. Untuk yang selanjutnya, ayat yang berkenaan tentang ihsan. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Perhatikan, akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Anak-anak semua, tafsir dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi. Apa janjinya? Yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah. Selain itu, disusul dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, melakukan amal kebajikan yang tertinggi, karena melalui kedua orang tuanya itulah Allah menciptakan manusia. Sesudah Allah menyebut hak kedua orang tua, disebutkan pula hak kerabat kaum keluarga, yaitu berbuat kebajikan kepada mereka. Kemudian Allah menyebut hak orang-orang yang memerlukan bantuan, yaitu diantaranya anak yatim dan orang miskin. Allah mendahulukan menyebut anak yatim daripada orang miskin. Mengapa alasannya? Karena orang miskin dapat berusaha sendiri, sedangkan anak yatim karena masih kecil tentunya belum sanggup untuk itu, untuk berusaha sendiri. Setelah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, keluarga, anak yatim dan orang miskin, Allah memerintahkan agar mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Bani Israel agar melakukan sholat dan menunaikan zakat. Untuk yang selanjutnya, kepada siapa saja kita harus berbuat ihsan? Yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah khusus
yang biasa disebut dengan ibadah mahdhoh ataupun ibadah ghairu mahdhoh. Ihsan kepada Allah memiliki dua tingkatan. Yang pertama, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Ketika kita beribadah, itu seakan-akan melihat Allah. Keadaan ini adalah tingkatan ihsan yang paling tinggi karena dia berangkat dari sikap membutuhkan, harapan dan kerinduan. Dia menuju dan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tingkatan yang kedua, yaitu beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Kondisi ini ataupun hal ini itu tingkatannya tentunya lebih rendah daripada tingkatan yang pertama, karena sikap ihsannya seseorang itu didorong dari rasa karena diawasi dan takut ada hukumannya. Selain ihsan kepada Allah, ihsan kepada siapa lagi? Yaitu ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apa ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah? Konkretnya adalah yang pertama, ihsan kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wafid lahuma janahadzalli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil." Baik, selanjutnya, setelah ihsan kepada kedua orang tua, ada yang tahu ihsan apa lagi? Yaitu ihsan kepada kerabat. Yang selanjutnya, ihsan kepada anak yatim. Kemudian ihsan kepada fakir miskin. Selanjutnya, ihsan kepada tetangga dan tamu. Dan selanjutnya, ihsan kepada sesama manusia, di sini karyawan ataupun pekerja. Dan yang selanjutnya, terakhir adalah ihsan kepada binatang dan alam sekitar. Yang selanjutnya, yakni hikmah ihsan. Apa sih hikmahnya kita berbuat ihsan? Yang pertama adalah mendapatkan balasan kebaikan dari orang lain. Mengapa kita dapat balasan dari orang lain? Karena kebaikan yang dikerjakan akan berbalas kebaikan. Yang kedua, meringankan beban kehidupan. Karena manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain dalam melangsungkan
kehidupan. Hikmah ihsan yang selanjutnya adalah mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan yang dikerjakan akan menjadi stimulus bagi orang lain yang melihat atau mendapat kebaikan. Untuk yang selanjutnya, hikmah ihsan adalah mengeratkan silaturahmi, karena dengan berbuat baik kepada orang lain akan menjadikan hubungan keduanya semakin dekat dan semakin erat. Baik, terima kasih. Itu materi ihsan yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.